Hai Sobat Tarot Tipator, jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan kali ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai apa yang dibicarakan oleh segerombolan orang itu mengenai dirimu ya. Oke guys, ini pick a card reading ya, tapi masih dalam general reading ya. So, siapapun di sini bisa melihat dan menyimak readingan ya guys ya. Ini bukan ditujukan untuk 1-2 orang tertentu atau dikhususkan untuk seseorang ya guys ya. No, karena ini bersifat general reading ya. Tergantung siapa yang merasa resonate dengan readingan kali ini ya. Jadi berbijaksanalah untuk menyimak tarot reading ya guys ya, karena tidak selalu resonate. Kalau kamu ngerasa bahwa readingan ini resonate, maka kamu bisa simak ya. Tapi kalau kamu ngerasa kayaknya nggak resonate deh, atau sepertinya ini bukan aku deh, ya udah di skip aja, nggak apa-apa gitu ya. Karena kita menyimak atau tidak itu termasuk free will ya, atau bebas ya, keinginan dari setiap individu atau masing-masing orang gitu loh guys ya. Kalau mau stay silahkan, kalau mau leave it juga silahkan gitu loh guys ya, no problem gitu loh guys ya. Jadi tidak perlu yang to be serious atau yang temper gitu loh guys ya. Kalau kamu posisinya tidak berada di posisi yang salah atau tidak melakukan sesuatu yang salah, ya just relax gitu loh guys ya, nggak masalah ya. Tapi ketika kamu merasa marah atau temperamen gitu loh guys ya, ketika kamu menyimak gitu loh guys ya, padahal belum tentu buat kamu dan bukan juga ditujukan buat kamu gitu loh guys ya. Nah berarti bisa jadi kamu ngerasa bahwa kamu berada di posisi pernah menjolimi orang gitu loh guys ya. Kalau kamu ngerasa kamu nggak pernah nyakitin orang, kamu nggak pernah ngejolimin orang atau melakukan sesuatu yang salah terhadap orang, ya just relax gitu loh guys ya, santai aja ya, kan nggak melakukan sesuatu yang salah, kenapa harus temper gitu loh guys ya. Ini hanya untuk kamu-kamu yang mau belajar, buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan untuk menambah wawasan dan untuk mendapatkan pengalaman baru. Selebihnya ya kalau kamu ngerasa ini bukan buat aku nih gitu ya, ya udah skip gitu ya, selesai, kelar gitu loh guys ya. Jadi nggak perlu yang gimana-gimana gitu loh guys ya, merasa temper sendiri ya, atau merasa repot sendiri gitu loh guys ya, because this is general reading gitu loh guys ya. Selebihnya just keep it or leave it gitu loh guys ya, no problem ya. Oke. And thank you so much ya buat kamu-kamu yang sudah loyal bersama Rajkumari Tarot Tipator channel. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah bersama dengan Rajkumari Tarot Tipator. Thank you so much for your support. Terima kasih untuk dukungannya ya guys ya. Semoga saja kita di sini bisa mengambil hikmah pembelajaran, memetik pembelajaran dari apa yang disampaikan oleh tarot reading. Aku hanya menginterpretasi, menyampaikan, menerjemahkan apa yang ada di pictures atau gambar-gambar yang tersaji di readingan ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. So guys, mari kita lihat di sini ya guys ya. Seperti biasa ya, di sini tersedia 2 file ya, dan aku sudah kasih tanda untuk masing-masing filenya. Di sini ada file 1, aku kasih tanda dengan jepit rambut bunga spider berwarna merah, dan ini ada file kedua, aku kasih tanda dengan jepit rambut bunga spider berwarna biru ya guys ya. Selalu gunakanlah intuisi kamu untuk memilih. Ada file ke-1 dan ada file kedua. Hai, file ke-1, ini file kamu ya, buat kamu yang pilih file ke-1 ya, dengan tanda jepit rambut bunga spider berwarna merah ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini guys ya, apa sih yang dibicarakan oleh segerombolan orang itu mengenai dirimu ya. Ini buat kamu yang merasa resonate aja, once again, buat kamu yang merasa resonate. Kalau merasa tidak resonate atau tidak suka, dislike atau merasa tidak cocok ya, bisa skip it. No problem ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate dan ingin belajar saja, atau ingin mendapatkan sesuatu pembaharuan informasi ya tentang kehidupan sehari-hari gitu loh guys ya. Oke, kita lihat di sini ya guys ya. Apa sih yang dibicarakan oleh segerombolan orang-orang itu mengenai dirimu? Oke, kita lihat di sini ada 4 of Swords, kemudian ada 9 of Wands, ada Ace of Wands, ada
The Lovers, and ada di Emperor. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Gemini and Aries ya. Oke. So guys, kita lihat di sini ya guys ya. Apa sih yang dibicarakan oleh segerombolan orang itu mengenai dirimu? Di sini aku ngerasa ya bahwa di lingkungan atau di circle atau di mana kamu berada saat ini itu ada segerombolan orang ya, yang mana orang-orang itu suka bergeng atau berkelompok atau bergrup gitu loh guys ya, dan suka menggosip gitu loh guys ya. Mereka kumpul-kumpul di suatu spot tertentu ya, entah itu di depan rumah orang ya, di depan rumah tetangga kamu, atau di tempat pos ya, di tempat pos jaga gitu loh guys ya, atau juga di warung ya, di warkop ya, warung kopi, atau mereka nongkrong di suatu tempat dimana itu sepertinya tempatnya itu ada jalan dimana kamu lalu lalang di sana gitu loh guys ya, atau sering melewati jalan itu gitu loh guys ya. Tempatnya cukup strategis ya guys ya, atau tempat yang selalu dijadikan untuk kumpul-kumpul gitu loh guys ya. Walaupun tempat itu udah termasuk tempat yang modern atau tempat yang terkenal gitu loh guys ya, tapi masih kayak rame aja ya orang-orang ngumpul di situ ya. Karena mungkin ada tetuahnya atau ada big bossnya ya, atau ada seseorang yang memiliki wewenang atau otoritas atau yang memiliki suatu kuasa di lingkungan atau di circle itu gitu loh guys ya. Makanya dia yang kayak membackup orang-orang untuk stay together di waktu tertentu ya, atau di jam-jam tertentu, entah di pagi hari atau di sore hari gitu loh guys ya, kumpul di sana gitu loh guys ya, untuk ngerumpi atau untuk ngegosip gitu loh guys ya. Nah di sini kita lihat ya, apa sih yang dibicarakan oleh segerombolan orang itu mengenai dirimu? Kenapa tentang dirimu? Karena di sini aku ngerasa kamu itu sering sekali menjadi sorotan banyak orang gitu loh guys ya. Kamu cukup tenar atau populer, terkenal di lingkungan atau di circle itu. Kamu juga tidak tahu kenapa, padahal kamu banyak di rumah ya, atau banyak menghabiskan waktu di tempat kamu gitu loh guys ya. Bahkan di sini aku ngerasa beberapa di antara kamu itu jarang keluar rumah ya. Kalau keluar rumah itu yang penting-pentingnya aja. Kalau nggak penting kamu lebih banyak untuk berdiam diri di rumah gitu loh guys ya. Namun kamu selalu jadi sorotan banyak orang. Entah kenapa nama kamu begitu terkenal di lingkungan atau di circle atau di komunitas itu gitu loh guys ya. Nah di sini apa sih yang dibicarakan oleh segerombolan orang itu mengenai dirimu? Di sini ya, mereka membicarakan tentang dirimu yang sepertinya itu hidup penuh dengan ketenangan gitu loh guys ya. Mereka bingung dan bertanya-tanya kenapa hidupmu ini kayak dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian gitu loh guys ya. Kamu begitu tenang, terlihat begitu damai, seolah-olah kamu itu nggak pernah menemukan konflik atau tidak pernah bermasalah gitu loh guys ya, atau tidak punya masalah di dalam kehidupanmu gitu loh guys ya. Di sini mereka membicarakan tentang sifat kamu yang penuh dengan ketenangan gitu loh guys ya. Kenapa kok kamu bisa setenang itu? Kenapa kok kamu bisa-bisanya hidup sendirian atau pergi ke sana kemari sendiri gitu loh guys ya, tanpa teman, tanpa kawan, tanpa pasangan gitu loh guys ya. Walaupun misalnya kamu udah punya pasangan ya, kamu kayak lebih banyak itu terlihat begitu independen gitu loh guys ya, kemana-mana tuh sendiri gitu loh guys ya. Dan di sini kamu terlihat begitu tenang ya, tidak mudah terpancing oleh perilaku-perilaku orang-orang di sekeliling kamu gitu loh guys ya. Mereka heran kenapa kamu bisa setenang itu gitu loh guys ya. Kenapa kamu tidak mudah terganggu atau tidak mudah terusik dengan kelakuan orang-orang toksik gitu loh guys ya. Dan ini yang mereka bicarakan ya. Mereka bertanya-tanya ya, bahkan mempertanyakan seperti teka-teki gitu loh guys ya. Kenapa kamu bisa setenang itu? Kenapa kamu tidak mudah terpancing secara emosional? Dan sepertinya kamu juga di sini kayak sangat meminimalisir yang namanya drama gitu loh guys ya. Kamu tidak suka yang drama-drama atau yang pencitraan gitu loh guys ya. Potret-potret perkumpulan yang terlihat fake ya, atau yang terlihat kayak dibuat-buat, direkayasa ya, sesuatu yang manipulatif gitu loh guys ya. Kamu sangat meminimalisir yang namanya drama, dan kamu sering sekali menghindar bahkan menjauhi orang-orang yang manipulatif atau orang-orang yang kebanyakan drama gitu loh guys ya. Itu yang mereka bicarakan gitu loh guys ya. Sehingga di sini terlihat sekali
kamu nampak begitu tenang dalam menjalani keseharianmu di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu. Lalu di sini apalagi yang dibicarakan oleh segerombolan orang itu mengenai dirimu? Mereka di sini membicarakan kecerdikan kamu ya guys ya. Mereka udah tahu ya bahwa kalau kamu ini orangnya cerdik gitu loh guys ya. Kamu itu selalu lolos dari perangkap orang-orang toksik ya. Walaupun segerombolan orang itu udah berusaha menjebak kamu ya, memakai berbagai macam cara untuk menjebak kamu atau untuk membuat kamu terperangkap, kamu tuh selalu lolos gitu loh guys ya. Kamu selalu bisa meloloskan diri ya, sehingga tidak pernah kena gitu loh guys ya. Jebakan Batman mereka tuh jadi sia-sia ya, atau tidak pernah bisa membuat kamu terperangkap ya, atau mengalami kesulitan, kendala gitu loh guys ya. Dan di sini mereka membicarakan tentang kecerdikan kamu yang mampu mengetahui niatan atau tujuan jeleknya mereka terhadap dirimu, sehingga kamu tidak pernah terjebak oleh rayuan mereka, perkataan mereka, atau tawaran-tawaran mereka gitu loh guys ya. Kamu di sini orang yang bisa dibilang tuh sangat selektif ya guys ya. Dan kamu juga termasuk orang yang evaluatif gitu loh guys ya. Jadi kamu kayak mengamati dulu, menilai-nilai dulu gitu loh guys ya. Tidak langsung telan gitu loh guys ya. Tapi kamu kayak mencoba untuk mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum kamu mengatakan yes atau no kepada orang-orang tersebut. Nah, seperti itu ya guys ya. Lalu di sini apalagi yang dibicarakan oleh segerombolan orang itu mengenai dirimu? Di sini segerombolan orang itu membicarakan tentang kemandirian kamu gitu loh guys ya. Kamu begitu mandiri ya guys ya. Dimana di sini kamu kayak punya prinsip sendiri ya di dalam kehidupanmu yang sulit sekali untuk digoyahkan oleh mereka. Jadi kamu ini berani untuk menentang arus, atau kamu tidak mengikuti arus sesuai dengan keinginan orang banyak gitu loh guys ya. Misalnya kalau orang banyak jalan ke kanan ya, orang-orang pada jalan ke kanan ngikut semuanya. Kalau misalnya orang-orang pada jalan ke kiri, banyak orang ngikut ke jalan ke kiri gitu loh guys ya. Kalau kamu enggak gitu loh guys ya, kamu jalan itu atau melangkah maju ke depan itu nggak lihat orang-orang gitu loh guys ya. Kamu kayak lebih mengikuti apa kata hatimu. Kalau kata hatimu ingin jalan ke kanan, ya kamu akan jalan ke kanan. Walaupun segerombolan orang, bahkan sebagian besar banyak orang ya, itu jalan ke kiri gitu loh guys ya. Tapi kamu mau jalan ke kanan dan kamu tidak takut akan resiko atau konsekuensinya. Kamu sangat ready atau siap untuk menerima apapun resiko atau konsekuensinya. Karena kamu menginginkan itu, kamu mengikuti apa kata hatimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu tuh kayak punya prinsip sendiri yang tidak bisa digoyahkan oleh orang-orang gitu loh guys ya. Kamu di sini berani mengambil suatu keputusan sendiri karena kamu memang sudah terlatih untuk menjadi seseorang yang sangat mandiri atau independen di sini ya guys ya. Oke. And next di sini ya, apa yang dibicarakan oleh segerombolan orang itu mengenai dirimu? Ada the lovers ya. Dimana aku ngerasa ya guys ya, kalau segerombolan orang itu membicarakan tentang hubunganmu dengan pasangan ya guys ya. Mereka kayak pengen tahu gitu loh guys ya, kondisi atau situasi hubungan kamu bersama dengan orang terdekatmu. Entah itu hubunganmu bersama pasangan, hubunganmu dengan orang tua, hubunganmu dengan sanak saudara, atau dengan kerabat-kerabat kamu gitu loh guys ya. Mereka pengen tahu seperti apa hubungan kamu bersama orang-orang yang ada di sekitarmu gitu loh guys ya. Apakah kamu memiliki hubungan yang harmonis atau sebaliknya gitu loh guys ya. Mereka membicarakan bagaimana situasi hubungan kamu saat ini. Mungkin ada antek-antek atau beberapa orang dari mereka yang sering kepoin kamu ya, untuk mengetahui seperti apa hubungan kamu gitu loh guys ya. Mereka kayak suka menjadikan topik tentang hubungan kamu bersama dengan pasangan atau orang-orang terdekat sebagai topik utama pembicaraan mereka di kelompok itu gitu loh guys ya. Karena mereka merasa ya kalau pembicaraan tentang hubungan kamu itu sangat menarik gitu loh guys ya. Mungkin ya ada sesuatu yang membuat mereka tertarik ya, entah pasangan kamu ya, mungkin kamu punya pasangan yang cantik atau cakep, atau kamu memiliki pasangan yang mempesona gitu loh guys ya. Mereka kayak penasaran aja kenapa pasangan kamu jadi mau sama kamu gitu loh guys ya. Atau kenapa kamu sampai bisa mendapatkan pasangan yang semenarik itu gitu loh guys ya. Atau vice versa, kenapa pasangan kamu bisa mendapatkan kamu ya, atau kamu bisa luluh dengan seseorang yang menjadi pasangan kamu. Nah, seperti itu loh guys ya.
mereka kepo nih ya tentang hubungan kamu bersama dengan orang-orang terdekatmu. Nah, seperti itu yang mereka bicarakan ya, bolak-balik ya cerita tentang hubungan kamu, padahal udah diceritakan gitu loh guys ya, tapi kayak berulang-ulang ya, diceritakan terus gitu loh guys ya, kayak lagu ya, terus-terus diputar gitu loh guys ya. Mereka nggak bosan-bosan untuk membicarakan tentang hubungan kamu, terutama tentang perkembangan hubungan kamu. Kalau ada desas-desus atau rumor yang beredar tentang keretakan hubungan kamu ya, atau sesuatu mengenai hubungan kamu, mereka kayak excited banget ya, atau semangat banget gitu loh guys ya untuk mengetahui itu ya. Mereka kepo ya tentang pembicaraan mengenai hubungan kamu bersama dengan pasangan kamu atau orang-orang terdekatmu. Dan di sini apalagi yang dibicarakan oleh segerombolan orang itu mengenai dirimu, ada di Emperor ya, dimana di sini mereka membicarakan tentang wibawa kamu atau karisma kamu gitu loh guys ya. Menurut mereka kamu ini termasuk orang yang cukup keras kepala gitu loh guys ya. Kamu kalau sudah A ya A, kalau sudah B ya B gitu loh guys ya, nggak bisa diganggu gugat atau nggak bisa ditawar-tawar gitu loh guys ya. Beberapa di antara mereka itu ngerasa kalau kamu ini orangnya cukup keras gitu loh guys ya, dengan pendapat kamu, dengan opini kamu, dengan keinginan kamu, dengan prinsip kamu gitu loh guys ya. Apapun yang kamu sudah tentukan atau tetapkan tentang dirimu di dalam kehidupanmu, itu benar-benar tidak bisa diintervensi ya, atau tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun gitu loh guys ya. Itu yang segerombolan orang ini bicarakan ya tentang dirimu di belakang layar ya guys ya. Oke guys, ini aja reading buat kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita akan lanjut lagi reading message atau pesannya. Oke. Hai guys, ini dia message atau pesan dari file ke-1 ya. Ada enlightenment, nomad, no lotus. Oke. So guys, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Memang ya, kalau kamu memiliki ciri khas atau sesuatu yang menarik ya, itu cenderung jadi pusat perhatian banyak orang, bahkan sering sekali dibicarakan oleh orang-orang sekitar gitu loh guys ya. Entah kamu sadari atau tanpa kamu sadari gitu loh guys ya. Itu memang merupakan bagian daripada kamu berproses gitu loh guys ya. Karena tanpa proses itu ya, kamu tidak bisa terbentuk menjadi seseorang yang bervalue atau seseorang yang memiliki daya tarik gitu loh guys ya. Dimana di sini pembentukan kamu sebagai seorang individu memang harus melewati atau melalui situasi yang tidak mudah, dibicarakan orang ya, digosipin orang atau dikata-katain orang gitu loh guys ya. Bahkan ada yang sampai dijelek-jelekan ya, atau kayak pengen dijatuhkan gitu loh guys ya. Nah, itu semua adalah proses gitu loh guys ya. Ibarat kata tidak ada yang namanya lotus atau bunga teratai ya yang bisa tumbuh di tanah kering gitu loh guys ya. Walaupun bunga teratai itu tumbuh di tanah lumpur, tapi kecantikannya itu tetap memancar gitu loh guys ya. Begitu juga dengan dirimu, walaupun kamu dikelilingi orang toksik, walaupun kamu stay di lingkungan yang toksik, tapi kalau kamu memiliki sesuatu yang bervalue di dalam dirimu ya, kamu memiliki karakter yang begitu kuat, maka itu akan tetap memancar, tetap akan bersinar, tetap akan menyala, dan akan menyilaukan mata orang-orang sekitar gitu loh guys ya. Itu kenapa jangan heran kalau banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan kamu, karena di sini ada sesuatu yang spesial dari dirimu, entah itu berkaitan dengan potensi yang kamu punya atau berkaitan dengan personality yang menawan yang kamu miliki, yang mana belum tentu dimiliki oleh banyak orang, atau yang mana menjadi incaran oleh orang-orang sekitar yang menginginkan sesuatu seperti yang kamu miliki. Itu kenapa mereka berkelakuan toksik atau berusaha untuk menjatuhkan kamu, karena mereka tidak memiliki apa yang kamu miliki. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu perlu bersabar ya, berusaha untuk menahan diri, mengendalikan diri agar kamu tetap bisa kuat dalam menghadapi berbagai situasi di dalam kehidupanmu, terutama di lingkungan sekitarmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja reading buat kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita akan reading lagi ke file 2. Hai, file kedua, ini file kamu ya, buat kamu yang pilih file kedua dengan tanda jepit rambut bunga spider berwarna biru ya. Oke, ini buat kamu yang merasa resonate aja ya guys ya, buat kamu yang benar-benar membutuhkan pesan, buat kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan untuk mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu ya. Hanya untuk orang-orang yang mau-mau saja atau yang membutuhkan pesan
bahkan yang ingin belajar gitu loh guys ya. Selebihnya bisa skip atau bisa leave it, no problem ya guys ya. Oke, so berbijaksanalah dalam menyimak readingan tarot ya guys ya, karena readingan tarot ini itu menginterpretasi deskripsi dari lika-liku kehidupan, story-story yang ada di dalam kehidupan kita itu terangkat atau bisa terbaca melalui cards ini gitu loh guys ya. Jadi berbijaksanalah dalam menyikapinya, ambil sisi positifnya, dan kalau ada sisi negatifnya itu jadikan sebagai pembelajaran bahkan antisipasi gitu loh guys ya, agar kita bisa menghadapi situasi apapun di dalam kehidupan ini dengan mental yang kuat. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini ada the Death, ada the Empress, ada Seven of Swords, ada Page of Wands, and ada Eight of Wands or Eight of Pentacles. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Scorpio. Well guys, mari kita lihat di sini ya guys ya, apa sih yang dibicarakan oleh segerombolan orang itu mengenai dirimu? Mungkin kamu udah tahu atau melihat sendiri ya guys ya, ada segerombolan orang di lingkungan atau di circle atau di komunitas kamu yang sering berbisik-bisik ya, atau yang sering menjauh dari dirimu, berbicara secara diam-diam tanpa sepengetahuan kamu gitu loh guys ya. Nah, kita lihat di sini ya guys ya, apa sih yang dibicarakan oleh segerombolan orang itu ya guys ya. Jadikan ini sebagai pengetahuan ya, agar kamu bijaksana dalam menyikapi berbagai situasi yang terjadi di dalam kehidupanmu ya. And just relax ya, don't be too serious ya guys ya, because this is just for entertainment only ya guys ya. Oke. So, kita lihat di sini ada the Death ya, dimana segerombolan orang itu sepertinya membicarakan tentang perubahan kamu ya guys ya. Dimana di sini aku ngerasa ya, kamu itu mengalami perubahan atau transformasi, bermetamorfosa menjadi seseorang yang berbeda dari yang mereka kenal. Dan mereka membicarakan tentang perubahan-perubahan kamu. Bahkan mereka membicarakan perubahan kamu secara physical atau look, appearance, penampilan ya, visual gitu loh guys ya, secara visions atau penglihatan gitu loh guys ya. Mereka melihat kamu itu udah kayak mengalami suatu perubahan yang bikin mereka itu jadi pangling atau rasa tidak mengenali diri kamu lagi gitu loh guys ya. Kamu kayak mengupdate, mengupgrade, terus memperbaharui dirimu menjadi versi terbaik kamu gitu loh guys ya, atau menjadi versi yang lebih baik daripada sebelumnya ya. Mungkin kamu sekarang udah pandai berpenampilan ya, udah pintar dandan kalau cewek ya. Kalau cowok itu udah memperhatikan pakaian, dandanan ya, penampilan gitu loh guys ya. Sehingga mereka tidak lagi memandang kamu sebelah mata, atau mereka tidak bisa lagi meremehkan kamu gitu loh guys ya. Di sini ada semacam transisi atau perubahan ke arah yang lebih baik lagi, dan itu yang bikin mereka segerombolan orang ini heboh membicarakan dirimu gitu loh guys ya. Kamu berubah menurut mereka gitu loh guys ya, dari segi penampilan ya. Ada juga di sini dari segi personality atau kepribadian kamu itu menurut mereka sudah berubah gitu loh guys ya. Mereka menilai kalau kamu ini melakukan perubahan sesuai dengan keinginan kamu gitu loh guys ya. Dari segi personality atau kepribadian ya, kamu di sini sikapnya mulai dingin atau mulai kayak cuek, masa bodoh ya, tidak lagi rewel, bawel, atau tidak lagi terlihat polos dan lugu gitu loh guys ya. Kamu kayak udah banyak belajar ya tentang banyak hal di dalam kehidupanmu gitu loh guys ya, apalagi setelah kamu mengalami berbagai situasi yang sulit, atau setelah kamu ketemu dengan orang-orang toksik ya, bersinggungan atau terkoneksi dengan orang-orang toksik, maka banyak sekali pembelajaran yang bikin kamu tambah dewasa dan membuat jiwa kamu semakin matang gitu loh guys ya, sehingga pemikiran kamu pun semakin berkembang, dan itu membuat kamu menjadi berubah secara personality atau kepribadian gitu loh guys ya. Kamu tidak lagi dianggap enteng atau gampang oleh mereka ya. Mereka tidak bisa lagi menyepelekan kamu atau membuat kamu menjadi rendah gitu loh guys ya. Karena di sini ada peningkatan atau perubahan dari segi penampilan, bahkan dari segi karakter kamu gitu loh guys ya, yang membuat mereka menjadi lebih segan atau membuat mereka
tidak berani lagi untuk macam-macam sama kamu. Nah, seperti itu. Lalu di sini ya, apalagi yang dibicarakan oleh segerombolan orang itu mengenai dirimu, ada di Empress mengenai kesejahteraan atau kemakmuran kamu, baik secara emosional maupun secara material ya guys ya. Dimana di sini terlihat sekali ya, kalau kamu tidak hanya mengalami perubahan secara performa ya, tapi di sini ada perubahan dari berbagai aspek kehidupan, terutama dari segi emosional dan material gitu loh guys ya. Kalau dari segi emosional, kamu tuh pembawaannya kayak lebih adem gitu loh guys ya, tidak mudah terpancing atau tersulut emosi lagi ya ketika mereka mulai memainkan drama ya, atau berakting di depan kamu ya, atau berusaha untuk memancing emosi kamu biar kamu marah, kesel, dongkol, keki, bahkan temperamen gitu loh guys ya. Mereka nggak bisa lagi ya mengontrol atau mengendalikan emosi kamu gitu loh guys ya. Kamu di sini kayak sudah bisa untuk berdamai dengan diri sendiri dan situasinya ya. Kamu di sini mulai menjaga kesehatan mental kamu gitu loh guys ya, sehingga di sini terlihat sekali ya kamu memiliki kesejahteraan mental atau kemakmuran secara emosional gitu loh guys ya. Selain itu, kamu pun juga memiliki kemakmuran yang mana ini lebih mengarah pada keberlimpahan dari segi rezeki atau pentacles gitu loh guys ya. Kamu di sini secara material hidup berkecukupan ya. Apapun yang kamu ada itu tersedia atau selalu tercukupi gitu loh guys ya. Dan di sini mereka heran ya, segerombolan orang itu bertanya-tanya gitu loh guys ya, kok bisa ya hidup kamu itu kayak bergelimang harta atau dipenuhi dengan materi-materi yang kamu butuhkan gitu loh guys ya. Apapun yang kamu mau itu selalu ada gitu loh guys ya. Walaupun kamu memiliki kehidupan yang sederhana, tapi segala sesuatu yang kamu inginkan itu selalu tercapai atau kesampaian gitu loh guys ya. Dan mereka jadi bingung kenapa bisa begitu. Iya, itu yang mereka bicarakan. Lalu di sini apalagi yang dibicarakan oleh segerombolan orang itu mengenai dirimu, ada Seven of Swords ya. Mereka membicarakan tentang aktivitas atau kegiatan kamu sehari-hari. Beberapa di antara mereka itu ada yang kepo atau yang suka menguntit, mengintai, meneropong, bahkan memonitor kamu dari kejauhan gitu loh guys ya. Mereka selalu memantau pergerakan kamu ya, aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan kamu apa aja, dan itu diobrolin sama mereka ya. Oh, kamu tahu nggak sekarang tuh dia lagi begini. Oh, kamu tahu nggak dia tuh kayaknya sibuk seperti ini gitu ya. Ngapain sih dia sekarang tuh kayaknya begini-begini gitu ya. Jadi aktivitas kamu sekecil apapun kegiatan kamu itu kalau ketahuan sama mereka atau mereka melihat sendiri dengan mata kepala sendiri gitu loh guys ya, maka mereka kayak membawa berita atau cerita atau story tentang kegiatan atau aktivitas kamu itu ke kelompok mereka. Lalu mereka bicarakan gitu loh guys ya, dia ngapain sekarang, dia kayak punya kebun bunga loh, sekarang dia lagi nanam sayur, dia punya taman, dia punya tempat tongkrongan dan sebagainya gitu loh guys ya. Jadi apapun ya pergerakan kamu kemana, pergi dengan siapa, ngapain, apa yang kamu lakukan itu kayak dimonitor sama mereka dan dibicarakan oleh segerombolan orang itu ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini apalagi yang dibicarakan oleh segerombolan orang itu mengenai dirimu, ada Page of Wands ya, dimana segerombolan orang itu membicarakan tentang pendirian kamu gitu loh guys ya. Dimana di sini menurut versinya mereka, kamu ini orangnya tidak mau kalah gitu loh guys ya. Kamu kayak berani untuk memperjuangkan sesuatu sampai dengan titik darah penghabisan gitu loh guys ya. Ibarat kata seperti itu ya. Kamu tidak mau menyerah, tidak mau berputus asa, tidak mau kalah. Pokoknya apapun yang kamu inginkan harus kamu capai atau harus kamu penuhi gitu loh guys ya. Apakah itu berupa janji atau keinginan semata gitu loh guys ya. Kamu memiliki tekad yang kuat di dalam dirimu gitu loh guys ya. Dan itu yang membuat kamu tidak pernah mundur ya. Ketika ada seseorang yang menantang kamu ya, kamu pun dengan sigap untuk memperjuangkan sesuatu apa yang memang patut atau perlu kamu perjuangkan gitu loh guys ya. Dan kalau ada yang ingin merampas sesuatu dari dirimu, entah itu kebahagiaan atau sesuatu yang berharga, bervalue dari dirimu, kamu akan mempertahankannya gitu loh guys ya. Dan tidak akan membiarkan orang lain atau seseorang yang tidak berhak terhadap apa yang kamu miliki itu merampas apa yang kamu miliki gitu loh guys ya. Karena kamu susah payah untuk mendapatkannya atau kamu selalu struggle di dalam kehidupanmu gitu loh guys ya.
sehingga kamu tidak akan pernah membiarkan orang dengan mudah merebut atau merampas apa yang sudah menjadi miliknya kamu atau haknya kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. And next di sini apa sih yang dibicarakan oleh segerombolan orang itu mengenai dirimu? Ada Eight of Wands or Eight of Pentacles. Di sini sepertinya terselip ada pengakuan dari orang-orang tersebut ya. Segerombolan orang ini membicarakan tentang dirimu, yang mana mereka mengakui kalau kamu itu adalah seorang pekerja sejati atau kamu adalah seorang pekerja keras yang sulit untuk ditandingi oleh mereka gitu loh guys ya. Mereka tidak mudah untuk menyaingi kamu atau bersaing dengan dirimu karena mereka tidak tahan dengan cara kamu bekerja ya, atau mengikuti jejak kamu ya, jalurnya kamu gitu guys ya. Mereka tidak memiliki ketahanan seperti yang kamu miliki ya. Itu kenapa di sini ya mereka ngerasa bahwa kamu itu memang sungguh kuat gitu loh guys ya dalam bekerja gitu loh guys ya, dan mereka merasa tidak bisa menyaingi bahkan menandingi kekuatan kamu dalam bekerja. Beberapa di antara kamu itu ada yang workaholic gitu loh guys ya, atau gila kerja gitu loh guys ya. Kamu benar-benar suka banget dengan yang namanya kerja dan kerja gitu loh guys ya, sehingga mereka sampai geleng-geleng kepala ya guys ya, kok kamu bisa tahan atau kuat banget ya dalam bekerja. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja ya guys ya readingan buat kamu yang pilih file kedua. Sekarang kita akan lanjut lagi reading oracle-nya ya, pesan atau message dari readingan untuk file kedua. Hai, file kedua, ini file kamu ya, buat kamu yang pilih file kedua ya. Oke, kita lihat di sini ya guys ya. Di sini ada yellow rose, enthusiasm and friendship. A single rose can be my garden, a single friend my world. So guys, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Semangatmu ini memberikan energi positif dan pengaruh yang besar bagi lingkungan atau circle kamu ya guys ya. Itu kenapa kamu perlu menjaga dan terus memelihara spirit atau semangat yang ada pada dirimu ya, karena itu berefek atau berdampak pada apa yang kamu lakukan, pada situasi atau kondisi yang terjadi di dalam kehidupanmu, bahkan berdampak terhadap energi dari orang-orang sekitar gitu loh guys ya. Ketika kamu tetap bersemangat dalam menjalani hari-harimu ya guys ya, itu bisa menularkan sesuatu yang positif bagi rekan kerjamu yang lain, atau orang-orang di sekitarmu juga akan ikut bersemangat ya, seperti yang kamu rasakan gitu loh guys ya, karena energi itu menular ya, energi itu bisa menular gitu loh guys ya. Jadi kalau kita happy, kita bahagia, kita semangat, maka orang-orang di sekitar pun secara energi akan terbangkit, ikutan semangat, ikutan happy, ikutan gembira, bersuka cita. Nah, seperti itu ya. Dan sebaliknya, ini kalau ketemu sama orang-orang toksik ya, kalau kamu tetap semangat, mereka malah jadi ciut gitu loh guys ya, karena mereka nggak suka atau mereka merasa nggak nyaman gitu loh guys ya kalau melihat ada pancaran aura positif dari energi spirit atau semangat yang kamu miliki. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini pesannya terus jaga semangat kamu gitu loh guys ya, agar orang tidak mudah membuat kamu down atau menjatuhkan dirimu gitu loh guys ya. Karena di sini semangatmu sangat membantu kamu untuk membangun suatu hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar, terutama dengan orang-orang yang satu frekuensi atau satu vibrasi, di mana mereka bisa menjadi teman baikmu, bahkan kamu bisa menjalin persahabatan dengan orang-orang yang energinya selaras dengan dirimu. Itu kenapa kamu perlu terus memelihara dan meningkatkan energi positif kamu agar kamu bisa menarik orang-orang yang sefrekuensi atau selaras dengan energimu. Nah, seperti itu ya guys ya, sehingga kamu bisa membentuk hubungan yang tulus dan awet dengan orang-orang yang memang memiliki keselarasan secara energi dengan dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan komentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semuanya. Semoga saja channel Rachki Marita Roti Potter ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.